10 tahun bertaruh nyawa di gurun pasir Timur Tengah. Aris pulang membawa mimpi membangun istana untuk anak dan istrinya. Namun, sambutan yang ia terima bukan pelukan hangat, melainkan tawa jahat dari saudara kandungnya di atas meja makan yang penuh kemewahan. Siapa sangka, di balik pilar marmer seharga miliaran, ada rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Aris terperangah saat aroma busuk menuntunnya ke sebuah kandang ayam di pojok halaman. Di sana, ia menemukan harta paling berharganya, sedang mengais sisa makanan ternak demi menyambung nyawa. Kemana larinya uang miliaran yang ia kirim setiap bulan? Benarkah darah lebih kental daripada air? Ataukah uang telah mengubah manusia menjadi serigala yang memangsa keluarganya sendiri? Simak kisah memilukan tentang pengkhianatan yang tak termaafkan ini. Halo sahabat cerita, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala bentuk pengkhianatan. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menguras emosi ini, aku ingin menyapa kalian semua. Coba absen dulu yuk. Kalian lagi nonton video ini dari kota mana atau negara mana? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita doakan bersama. Semoga siapapun yang sedang berjuang di negeri orang mencari nafkah untuk keluarga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang jujur serta amanah. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita mulai kisahnya. Bayangkan saja, 10 tahun lamanya aku bertaruh nyawa di tengah gurun pasir Timur Tengah, bekerja di ladang minyak yang panasnya itu minta ampun. Bisa sampai 45 derajat Celcius kalau lagi terik-teriknya. Setiap hari mata aku cuma ketemu besi tua dan debu, telinga aku cuma dengar bisingnya mesin bor yang nggak pernah berhenti. Aku masih ingat banget waktu teman kerjaku nanya, "Riz, kamu nggak capek apa kerja rodi begini terus?" Aku cuma senyum tipis sambil ngelihat foto kusam istri dan anak aku di dompet. Terus aku jawab, "Capek sih pasti man. Tapi setiap tetes keringat aku ini adalah batu bata buat istana mereka di kampung. Aku mau mereka hidup mulia. Gak perlu susah kayak aku sekarang. Aku rela makan seadanya dan jarang tidur nyenyak. Asalkan 90% gaji aku tiap bulan utuh terkirim ke rumah. Demi satu mimpi melihat senyum bahagia mereka di rumah impian saat aku pulang nanti." Makanya, tiap kali tanggal gajian tiba, aku nggak pernah mikir dua kali buat langsung transfer hampir seluruh isi rekening aku ke kampung. Aku benar-benar percaya penuh sama lingkaran pelindung aku di sana, yaitu Bang Doni, Ranti sama suaminya, Yuda. Aku pikir, siapa lagi yang bisa aku percaya kalau bukan darah daging sendiri kan? Aku masih ingat banget telepon terakhir sama Bang Doni waktu itu. Dia bilang dengan nada yang meyakinkan banget, "Tenang aja Riz, uang kamu aman di tangan abang. Pokoknya tugas kamu cuma kerja, kirim duit. Biar urusan istana buat anak bini kamu sama masa depan mereka, abang yang atur semua sampai beres. Kamu percaya kan sama abang kandung kamu sendiri?" Mendengar itu, hati aku rasanya adem banget. Lega sesak di dada ini langsung hilang. Aku sampai bilang ke dia, "Bang, titip nyawa aku ya, titip istri sama anak aku. Tolong bimbing Ranti juga, biar dia nemenin bini aku biar gak kesepian. Dan bilang ke Yuda bangun rumahnya yang kokoh. Jangan pelit-pelit soal material." Aku merasa tenang banget di perantauan. Ngebayangin mereka semua lagi bahu-membahu jagain keluarga kecil aku. Aku bener-bener gak punya rasa curiga sedikit pun. Bahkan waktu aku harus nahan lapar di sini, demi bisa kirim uang tambahan buat biaya tak terduga yang sering mereka minta. Aku lakuin dengan ikhlas, karena aku yakin mereka adalah benteng terkuat yang bakal jagain kebahagiaan anak istri aku selagi aku gak ada di samping mereka. Setiap hari setelah lelah bekerja, satu-satunya pelipur lara aku adalah melihat layar ponsel yang penuh dengan kiriman foto dan video dari Bang Doni. Dia rajin sekali memperlihatkan progres rumah impian yang katanya hampir selesai, lengkap dengan pilar-pilar marmer yang terlihat berkilau tertimpa cahaya matahari. Aku masih ingat bagaimana Ranti mengirimkan foto anakku yang sedang memakai seragam sekolah internasional yang sangat rapi. Sambil memegang piala, Ranti bilang di telepon, "Mas Aris, lihat deh jagoan kamu. Dia juara kelas lagi di sekolah elitnya. Kamu jangan telat kirim uang sekolahnya ya. Kasihan kalau sampai prestasinya terhambat cuma gara-gara biaya." Mendengar itu, rasa lelahku seakan menguap begitu saja. Aku sampai rela lembur berkali-kali demi bonus tambahan. Hanya supaya aku bisa membalas pesannya dengan berkata, "Tolong belikan apa saja yang dia mau. Dek, jangan sampai anak dan istriku merasa kekurangan sedikit pun." Selagi aku di sini, aku benar-benar terbuai dengan video-video pendek yang mereka kirimkan. Memperlihatkan suasana ruang tamu yang mewah dengan sofa empuk yang katanya sedang diduduki istriku saat sedang bersantai. Aku tidak pernah menaruh curiga meski setiap kali aku minta video call langsung, mereka selalu punya 1000 alasan.
Entah sinyal buruk atau anakku sedang tidur lelap. Aku hanya bergumam dalam hati sambil tersenyum menatap foto-foto itu. Sabar ya nak, sebentar lagi ayah pulang dan kita akan tinggal di istana itu selamanya. Aku sama sekali tidak menyadari kalau semua kebahagiaan yang aku lihat di layar ponsel itu hanyalah fata morgana yang sengaja mereka susun dengan sangat rapi untuk terus menguras keringat dan air mataku dari jauh. Sampai akhirnya, setelah 10 tahun menahan rindu yang luar biasa sesak di dada, kontrak kerjaku selesai dan aku memutuskan untuk pulang tanpa memberi kabar satu orang pun di rumah. Aku ingin memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka, membayangkan wajah histeris bahagia istriku, dan pelukan erat anakku yang mungkin sekarang tingginya sudah melampaui bahuku. Di bandara, aku membawa koper besar yang isinya penuh dengan oleh-oleh hadiah coklat mahal, jam tangan pesanan Bang Doni, tas mewah untuk Ranti, sampai mainan tercanggih yang bisa kubeli untuk jagoanku. Sepanjang perjalanan di taksi menuju kampung halaman, jantungku berdegup kencang sekali. Rasanya seperti mau melompat keluar. Aku terus memandangi foto rumah mewah yang sering dikirim Bang Doni di ponselku, sambil sesekali bergumam pelan, "Tunggu ayah ya nak, istana kita sudah jadi." Supir taksi sempat bertanya padaku, "Wah pak, mau pulang kampung ya?" Kelihatan senang banget. Aku cuma bisa menjawab dengan senyum lebar sambil memeluk tas ranselku. "Iya, Pak. 10 tahun saya nunggu momen ini. Saya mau jemput kebahagiaan yang selama ini saya bangun dari jauh." Aku benar-benar tidak sabar ingin segera sampai. Ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri pilar-pilar marmer itu. Ingin mencium aroma masakan istriku di dapur baru yang megah. Dan ingin membuktikan bahwa semua tetes keringatku di gurun pasir itu tidak sia-sia. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa setiap kilometer yang ditempuh taksi ini sebenarnya bukan membawaku menuju pelukan hangat sebuah keluarga, melainkan menuju sebuah kebenaran yang jauh lebih dingin dan menyakitkan daripada badai pasir yang pernah kulewati. Begitu taksi perlahan memasuki gerbang desa yang sudah 10 tahun tidak aku injak, jantungku rasanya mau copot karena kegirangan yang luar biasa. Dan benar saja, tepat di ujung jalan itu, aku melihat sebuah bangunan yang berdiri sangat angkuh, jauh lebih megah dari rumah ramah di sekitarnya. Persis seperti foto-foto yang dikirimkan Bang Doni selama ini. Ada pagar hitam tinggi menjulang, pilar-pilar marmer yang berkilau tertimpa lampu taman, bahkan ada 2 mobil SUV mengkilap yang terparkir rapi di garasinya. Aku sampai menyipitkan mata, merasa tidak percaya kalau semua kemewahan ini adalah hasil dari peluhku di tengah gurun pasir. Pak supir taksi pun sampai berdecak kagum dan bilang, "Wah Pak, ini rumah Bapak. Megah bener kayak istana pejabat." Aku cuma bisa menjawab dengan suara yang bergetar karena bangga. "Iya Pak, Alhamdulillah, 10 tahun saya tabung tiap sennya buat hari ini." Aku turun dari taksi dengan kaki yang terasa ringan, menyeret koper besarku menuju pintu jati ukiran yang terlihat sangat mahal itu. Di kepalaku, aku sudah membayangkan skenario terindah. Pintu terbuka, istriku menjerit bahagia, dan anakku berlari memeluk pinggangku sambil berteriak, "Ayah!" Aku sempat berhenti sejenak di depan pintu, mengatur napas yang sesak karena haru, sambil berbisik lirih pada diriku sendiri, "Akhirnya Riz, perjuangan kamu selesai. Kamu berhasil kasih yang terbaik buat mereka." Aku tidak menyadari bahwa kemegahan yang menyilaukan mata ini hanyalah sebuah topeng, sebuah benteng kokoh yang sengaja dibangun tinggi-tinggi, bukan untuk melindungiku, melainkan untuk menyembunyikan kebusukan dan air mata yang sedang tertahan di balik beang-beang tembok marmer yang dingin ini. Begitu aku melangkah mendekati jendela besar di samping pintu utama yang gordennya sedikit terbuka, bukannya ketukan pintu yang kuberi, aku malah terpaku melihat pemandangan di dalam sana yang banner-banner di luar nalar. Di ruang makan yang luasnya mungkin 3 kali lipat kamar kosku di perantauan, aku melihat Bang Doni, Ranti, dan suaminya Yuda sedang duduk melingkar di meja marmer yang penuh dengan hidangan mewah yang aromanya sampai tercium samar keluar. Ada rendang, ayam bakar, hingga botol-botol minuman mahal yang berjajar rapi, persis seperti perjamuan kaum bangsawan yang sering aku tonton di televisi. Mereka tertawa terbahak-bahak, saling bersulang gelas kristal seolah-olah sedang merayakan kemenangan besar, dan aku sempat mendengar suara cempreng Ranti yang memekik senang sambil memamerkan gelang emas barunya. "Bang Doni, gila ya, deposit yang kemarin tembus gede banget, bisa beli tas baru lagi nih aku besok." Terus Yuda menyahut sambil menenggak minumannya. "Tenang aja, selama sapi perahan kita di padang pasir sana masih rajin kirim upeti. Tiap malam kita bisa pesta pora kayak gini, nggak perlu capek kerja banting tulang." Mendengar kalimat sapi perahan itu, jantungku rasanya seperti dihantam godam besar. Sesak sekali sampai aku harus berpegangan pada pilar marmer yang dingin itu,
agar tidak jatuh tersungkur. Aku cuma bisa berdiri mematung di balik kegelapan taman, menatap wajah-wajah saudara kandungku yang tampak begitu asing dan mengerikan di balik tawa kemenangan mereka. Aku bergumam lirih dengan bibir yang gemetar hebat. Jadi ini yang kalian lakukan dengan uang yang aku kirim sambil bertaruh nyawa tiap hari. Air mataku hampir jatuh, bukan karena haru seperti yang kubayangkan tadi, tapi karena rasa mual yang luar biasa melihat bagaimana darah dagingku sendiri berpesta di atas keringat dan air mataku tanpa rasa berdosa sedikit pun. Tanpa pikir panjang lagi, rasa sesak di dadaku berubah jadi amarah yang meluap-luap, dan dengan tangan gemetar, aku hantam pintu jati mewah itu sampai suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Begitu pintu terbuka dan aku melangkah masuk ke tengah ruang tamu yang berkilauan itu, seketika tawa menggelegar di meja makan tadi lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam sampai suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Bang Doni yang tadinya memegang gelas kristal sampai menjatuhkannya ke lantai prak, pecah berkeping-keping, persis seperti hatiku saat itu. Ranti langsung berdiri tegak dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Tangannya sibuk menutupi gelang emas di lengannya, sementara Yuda cuma bisa melongo dengan mulut menganga, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku berdiri mematung di depan mereka, masih dengan debu perjalanan yang menempel di jaket kusamku, menatap satu persatu wajah pilar kepercayaanku, yang sekarang terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah. Bang Doni terbota-bota mencoba memecah keheningan Aris. "Kamu kok nggak kasih kabar kalau mau pulang hari ini?" Suaranya kecil sekali, hilang wibawa yang selama ini aku kagumi lewat telepon. Aku cuma bisa tersenyum getir, menatap meja penuh makanan mewah itu sambil berkata dengan nada yang sangat dingin, "Kenapa bang? Takut pestanya keganggu sama sapi perahan yang baru sampai dari gurun pasir ini?" Ranti mencoba mendekat dengan senyum palsu yang dipaksakan. "Mas Aris, aduh, ini tadi kita cuma syukuran kesil kosilen kok buat kelulusan anak kamu." Tapi aku langsung memotong kalimatnya. Mataku menyapu seluruh ruangan yang megah ini, mencari sosok yang paling aku rindukan, namun tak kunjung terlihat di tengah kemewahan ini. Aku bertanya dengan suara yang mulai serak karena menahan tangis. "Mana istriku? Mana anakku? Kenapa di rumah sebesar ini?" Aku nggak dengar suara mereka sedikit pun. Tatapan mereka saling beradu, penuh kecemasan dan rahasia yang sengaja disembunyikan ropet-ropet, membuat perasaanku semakin hancur berkeping-keping. Suasana mendadak jadi dingin banget, lebih dingin dari AC di ruang tamu mewah itu. Waktu aku tanya di mana anak dan istriku, Bang Doni yang tadinya gagah banget di telepon, sekarang cuma bisa berdiri kaku sambil merames-rimas ujung kemeja mahalnya. Matanya nggak berani menatap aku sama sekali. Dia berdehem berkali-kali, kayak ada duri yang nyangkut di tenggorokannya. Sampai akhirnya dia buka suara dengan nada yang dibuat-buat tenang tapi kedengaran gemetar banget. "Anu Riz, mereka lagi nggak di rumah. Istrimu itu kemarin katanya kangen banget sama orang tuanya, jadi dia minta izin buat nginep di luar kota sama si kecil. Mungkin seminggu lagi baru balik. Kamu kan pulangnya nggak kasih kabar dulu, jadi ya mereka nggak tahu," kata dia sambil sesekali melirik Ranti seolah minta dukungan. Ranti langsung nyamber dengan cepat. "Iya Mas Aris, bener kata Bang Doni. Tadi pagi banget mereka berangkatnya, naik travel. Tadinya mau aku antar pakai mobil baru itu, tapi istrimu bilang mau santai aja." Aku cuma bisa diam, menatap mereka dengan tatapan kosong, karena ada sesuatu yang ngeganjal banget di hati aku. Aku tahu persis istriku. Dia itu tipe perempuan yang gak akan pernah pergi jauh tanpa izin aku. Apalagi kalau tahu suaminya sudah hampir habis kontrak kerja. Aku sempat nanya lagi, "Naik travel ke rumah ibunya yang di desa terpencil itu? Kenapa ponselnya nggak bisa dihubungi dari kemarin?" Yuda tiba-tiba nyeletuk sambil pura-pura sibuk beresin botol minuman di meja. "Wah, kalau itu mungkin sinyal di sana lagi jelek mas. Kan mas tahu sendiri desa mertua mas itu susahnya minta ampun kalau urusan sinyal." Jawaban mereka rapi banget, kayak sudah disiapin kalau aku tanya. Tapi justru karena terlalu rapi, itulah aku makin merasa ada lubang besar di balik cerita mereka. Aku cuma bisa mengepalkan tangan di balik saku jaket, menahan diri buat nggak teriak karena rasa curiga ini sudah sampai ke ubun-ubun. Melihat betapa lancarnya mereka mengarang cerita di depan mukaku sendiri. Aku cuma bisa mengangguk pelan, sambil pura-pura percaya, tapi mata aku nggak bisa berhenti berkeliling menyapu setiap sudut ruang tamu yang luas ini. Pandangan aku tiba-tiba tertancap pada sebuah tumpukan mainan robot-robotan besar dan mahal yang tergeletak di samping sofa kulit yang harganya pasti puluhan juta. Itu robot tercanggih yang pernah aku lihat di iklan. Persis seperti yang Bang Doni bilang, sudah dibelikan buat anakku pakai uang kirimanku bulan lalu. Aku melangkah mendekat, berlutut sebentar buat menyentuh mainan itu, dan seketika bulu kudukku merinding hebat. Mainan itu masih terbungkus plastik rapi, mulus. Nggak ada bekas sidik jari anak kecil sedikit pun, apalagi debu atau bekas dimainkan. Sebagai seorang ayah, aku tahu persis gimana jagoanku kalau sudah pegang mainan baru,
pasti langsung dibongkar dan dimainkan sampai lecet. Aku menoleh ke arah Yuda yang tadi sibuk beresin botol, lalu aku angkat mainan itu sambil bertanya dengan nada datar. "Yud, ini mainan anakku kok masih segel begini? Katanya dia senang banget pas kamu kasih bulan lalu." Yuda mendadak kaku. Dia menelan ludah karis-karas sampai suaranya kedengaran di telingaku. "Oh, itu. Anu mas, istrimu bilang sayang kalau dimainkan sekarang. Takut rusak katanya. Jadi disimpan saja buat pajangan dulu." Jawaban itu bener-bener nggak masuk akal di telingaku. Apalagi aku melihat ada label harga yang masih menempel di kotak itu dengan tanggal pembelian yang baru kemarin sore. Rasa curigaku makin mania di JD. Jantungku berdegup kencang kayak genderang perang. Karena di rumah semegah ini, aku nggak melihat ada satupun jejak kehidupan anak kecil. Enggak ada sepatu sekolah yang berantakan, nggak ada coretan krayon di tembok, bahkan aroma parfum istriku yang khas pun nggak tercium sedikit pun. Aku berdiri lagi, menatap mata mereka satu persatu yang sekarang sibuk menghindari tatapanku, dan dalam hati aku berteriak, "Kalian bohong, kalian sembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberangkatan mereka keluar kota." Aku nggak mau tertipu lagi sama sandiwara mereka, jadi aku izin keluar sebentar dengan alasan mau ambil tas kecil yang tertinggal di taksi. Padahal itu cuma taktik supaya aku bisa muterin rumah ini lewat pintu samping. Begitu aku melangkah ke area belakang yang gelap dan jauh dari pancaran lampu kristal ruang tamu tadi, hidungku langsung disengat bau busuk kotoran ayam yang menyengat banget. Saking tajamnya sampai bikin mual. Aku terus berjalan pelan di atas tanah yang becek karena sisa air cucian, sampai telingaku menangkap suara rintihan kecil yang halus banget. Mirip suara anak kecil yang lagi menahan sakit atau kedinginan. Suaranya datang dari sebuah bangunan kayu reot di pojok halaman, sebuah kandang ayam lama yang atap rumbianya sudah hampir roboh dan cuma ditutup plastik hitam seadanya. Kakiku mendadak lemas, jantungku rasanya mau berhenti berdetak waktu aku mendekat ke sela-sela dinding bambunya yang sudah lapuk itu. Aku sempat berhenti sebentar, mengatur napas yang sesak sambil berbisik dalam hati, gak mungkin mereka setega itu. Tapi suara batu kering dari dalam kandang itu bener-bener suara yang sangat aku kenal. Suara yang selama 10 tahun ini selalu aku rindukan setiap malam di perantauan. Dengan tangan yang gemetar hebat sampai hampir gak bisa menggenggam, aku mencoba menggeser pintu bambu yang diganjal batu besar itu sambil memanggil pelan, "Sayang, ini aku." Mas Aris pulang. Suasana seketika jadi sunyi, senyap. Rintihan tadi mendadak hilang berganti dengan isak tangis yang tertahan. Seolah-olah siapapun yang ada di dalam sana sedang ketakutan setengah mati mendengar suaraku. Di titik itu, duniaku rasanya runtuh seketika, karena aku sadar bahwa aroma penderitaan yang aku cium ini bukan berasal dari hewan ternak, melainkan dari sisa-sisa kehidupan keluargaku yang sengaja dibuang ke tempat yang paling hina. Begitu pintu bambu yang berat itu berhasil aku geser dengan sisa tenaga yang ada, pemandangan di dalamnya benar-benar menghancurkan seluruh kewarasanku sebagai seorang laki-laki. Di bawah cahaya lampu senter ponselku yang remang-remang, aku melihat istriku sedang duduk meringkuk di atas tumpukan jerami dan karung goni yang lembab, persis di pojok kandang ayam yang berbau kotoran menyengat itu. Wajahnya yang dulu selalu bersinar di foto-foto kiriman Ranti, kini tampak sangat kuyu, pucat, dan pipinya kempot, seperti orang yang sudah berbulan-bulan kurang makan. Di pelukannya, Eda anak laki-lakiku yang sedang menggigil hebat. Tubuhnya kecil sekali, jauh dari bayangan jagoanku yang katanya juara kelas dan atlet sekolah itu. Istriku tersentak kaget. Dia menutup matanya karena silau, sambil terus memeluk erat anak kami si Oleola. Aku adalah monster yang datang untuk menyakiti mereka lagi. Aku jatuh, berlutut di atas tanah yang becek itu. Suaraku tercekat di tenggorokan sampai-sampai aku cuma bisa berbisik serak, "Dek, ini aku." "Mas pulang, ini Mas Aris." Mendengar namaku disebut, bahu istriku mulai bergetar hebat. Air matanya luruh membasahi pipinya yang kotor terkena debu dan arang. Dia tidak langsung memelukku, tapi malah menunduk dalam-dalam sambil bergumam lirih dengan suara yang nyaris hilang. "Mas, jangan lihat kami. Aku malu, aku gagal jaga anak kita." Aku melihat ke sekeliling kandang yang sempit itu, cuma ada satu botol air mineral keruh dan sebuah piring plastik pecah yang isinya benar-benar kosong. Di situ aku sadar, pilar-pilar marmer di depan sana dibangun bukan untuk kebahagiaan kami, tapi di atas penderitaan istri dan anakku yang dipaksa hidup lebih hina daripada angges-sengges di halaman belakang ini. Aku gemetar hebat waktu kulihat lebih dekat kondisi anakku yang ada di dekapan ibunya. Ya Tuhan, jagoan yang selama ini kubayangkan sudah tumbuh gagah dan tinggi, sekarang malah kelihatan layu. Tulang rusuknya menonjol jelas di balik kaos dalam yang sudah berubah warna jadi kuning kecoklatan dan penuh lubang. Kulitnya pucat, kering, dan matanya yang dulu bulat ceria sekarang cekung banget
Kayak kehilangan cahaya hidup. Istriku sendiri nggak jauh beda mirisnya. Dia cuma pakai daster lusuh yang sudah sobek di sana-sini. Bahkan ada bagian yang ditambal pakai potongan karung terigu bekas yang dijahit kasar biar nggak terbuka. Aku mencoba meraih tangan kecil anakku, tapi jarinya terasa dingin sekali. Kaku seperti es. Aku berbisik sambil menahan isak tangis yang mulai meledak di dada. Nah, ini ayah. Ayah bawain mainan, ayah bawain coklat banyak buat kamu. Tapi dia nggak merespons. Dia cuma menatapku dengan pandangan kosong yang menyayat hati. Seolah-olah otaknya sudah terlalu lelah buat memproses siapa orang asing yang ada di depannya ini. Istriku makin terisak. Dia memegang pergelangan tanganku yang gemetar sambil berujar lirih. Mas, dia sudah sering sakit-sakitan. Dia lapar, Mas. Tiap malam dia cuma tanya kapan ayah pulang bawa nasi putih yang hangat, bukan nasi sisa yang dilempar Ranti ke lantai kandang ini. Mendengar itu, duniaku rasanya benar-benar kiamat seketika. Aku melihat kaki mereka yang penuh luka lecet karena nggak pakai sandal di atas tanah yang kotor dan becek ini. Di situ, aku baru benar-benar sadar. 10 tahun aku diperas habis-habisan di negeri orang, memeras keringat sampai kering, hanya untuk mendapati hartaku yang paling berharga, diperlakukan lebih rendah dari hewan ternak oleh orang-orang yang kusebut keluarga sendiri. Waktu aku mencoba mengulurkan tangan buat mengusap rambut kusam anakku, sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku terjadi. Dia mendadak tersentak hebat, matanya melotot ketakutan, dan dia langsung menyembunyikan wajahnya di balik ketiak ibunya sambil merintih pelan. Istriku juga sama. Dia spontan mengangkat tangannya yang kurus untuk menutupi kepala, seolah-olah dia terbiasa menerima pukulan atau lemparan benda tumpul setiap kali ada orang yang mendekat ke arah mereka. Aku mematung, tanganku menggantung di udara dengan rasa sakit yang gak bisa kujelaskan pakai kata-kata. Aku berbisik dengan suara yang parau banget karena menahan tangis. Dek, ini Mas, ini suamimu. Kenapa kamu takut sama aku? Ini Mas Aris yang selalu kamu tunggu. Tapi istriku cuma bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan air mata yang terus mengalir deras. Badannya menggigil hebat kayak orang kedinginan di tengah musim salju. Dia bergumam dengan nada yang sangat trauma. Tolong jangan marah lagi. Kami sudah bersihkan kandangnya. Kami nggak akan minta makan lebih hari ini. Tolong jangan bentak anak kita lagi. Mendengar kalimat itu, dadaku rasanya sesak sekali sampai aku sulit buat bernapas. Anakku yang selama 10 tahun ini cuma bisa kulihat lewat foto, sekarang malah menganggap ayahnya sendiri sebagai ancaman, sebagai monster yang datang untuk menyakiti mereka. Istriku menarik napas pendek-pendek. Suaranya gemetar saat dia bilang, "Maafkan aku, Mas. Setiap kali dia menangis kangen kamu, Bang Doni atau Yuda pasti datang ke sini buat membentaknya, menyuruhnya diam dan bilang kalau kamu itu cuma dongeng yang sengaja mereka buat supaya kami tetap mau jadi pembantu di sini." Aku cuma bisa memejamkan mata ropet-ropet, membiarkan air mataku jatuh ke tanah becek itu, menyadari bahwa bukan cuma fisik mereka yang dihancurkan oleh saudaraku, tapi mental dan ingatan mereka tentang aku pun sudah dirusak sampai mereka lupa rasanya dicintai dan dilindungi. Rasa sesak di dadaku mendadak berubah jadi amarah yang membakar seluruh aliran darahku. Dan aku langsung berdiri, melangkah lebar kembali ke rumah mewah itu dengan tatapan mata yang mungkin sudah seperti iblis. Begitu aku mendobrak pintu belakang, Bang Doni sedang asyik menatap layar laptopnya di ruang tengah sambil berteriak-teriak histeris. "Ayo, sedikit lagi. Gacor nih, jackpot besar." Aku langsung menyambar laptop itu dan membantingnya ke atas meja marmer sampai layarnya retak, mengagetkan semua orang yang ada di sana. Dengan tangan gemetar, aku buka riwayat transaksinya. Dan di situ duniaku benar-benar runtuh melihat kenyataan yang lebih menjijikkan dari kotoran ayam di belakang tadi. Ribuan transaksi deposit judi online, puluhan juta tiap minggunya, mengalir deras ke bandar judi dari rekening yang seharusnya jadi tabungan pendidikan anakku. Aku cengkeram kerah baju Bang Doni sampai dia megap-megap, dan aku berteriak tepat di depan mukanya. "Jadi ini sekolah internasional yang kamu bilang? Ini prestasi anakku yang kamu pamerkan lewat foto editan itu, Bang. Kamu makan uang keringatku buat main slot?" Bang Doni cuma bisa gemetar. Mukanya pucat pasi sambil terbota-bota menjawab, "Eris, dengerin dulu. Abang cuma mau putar uangnya biar jadi lebih banyak buat kamu juga. Abang lagi sial aja kemarin." Aku tertawa getir. Rasanya mau gila mendengar pembelaannya yang gak masuk akal itu. Aku cek lagi mutasi rekeningnya, dan ternyata mas kawin istriku, perhiasan yang aku beli dengan lembur berbulan-bulan, sudah dia gadaikan semua cuma buat mengejar kekalahan yang gak pernah berujung. Aku melihat ke arah koper aleh-alehku yang tadi tergeletak, lalu menatap Bang Doni dengan rasa benci yang paling dalam, menyadari kalau kakak kandung yang aku senjing-senjing selama 10 tahun ini, hanyalah seorang parasit yang tega menukar nyawa keponakannya sendiri, demi angka-angka palsu di layar judi online-nya.
Belum sempat aku meluapkan amarahku sepenuhnya ke Bang Doni, pandanganku beralih ke Ranti yang sedari tadi duduk mematung sambil terus memeluk tas bermerek di pangkuannya. Aku rampas ponsel yang dia pegang, dan begitu aku buka layar kuncinya, darahku serasa mendidih sampai ke yuban-ubun melihat tumpukan notifikasi dari belasan aplikasi pinjaman online yang menagih dengan kata-kata kasar. Di sana aku lihat Ranti baru saja mengunggah foto selfie dengan latar belakang ruang tamu mewahku, lengkap dengan caption bersyukur atas rezeki hari ini. Padahal di bawah foto itu ada pesan masuk dari penagih hutang yang mengancam akan menyebar datanya kalau bunga pinjolnya tidak segera dibayar. Aku lempar ponsel itu ke meja marmer sambil berteriak di depan mukanya. Jadi ini alasan kamu potong jatah makan istriku, Ranti. Kamu pakai uang kirimanku buat bayar bunga pinjol gara-gara gaya hidup palsumu di sosial media. Ranti malah membalas dengan nada yang menjengkelkan, seolah dia yang paling menderita. Mas Aris, aku ini kan adikmu. Aku butuh perawatan kulit, butuh baju bagus buat jaga nama baik keluarga kita di desa ini. Masa adik orang sukses penampilannya kusam? Lagian istrimu itu sudah biasa makan nasi sisa. Dia nggak butuh nutrisi mahal-mahal. Mendengar kalimat itu, aku merasa ingin muntah. Adik kandung yang dulu aku timong-timong, sekarang berubah jadi monster egois yang tega membiarkan kakak iparnya sendiri memakai karung terigu bekas sebagai baju, hanya supaya dia bisa terlihat wah di depan layar ponselnya. Aku benar-benar muak melihat bagaimana dia dengan bangga memamerkan barang-barang mewah hasil curian dari mulut keponakannya sendiri. Sementara di belakang sana, anakku sedang merintih kelaparan di atas tumpukan jerami yang kotor. Belum hilang rasa mualku melihat tingkah Ranti tiba-tiba Yuda, suaminya yang selama ini aku percaya jadi mandor pembangunan rumah, mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping. Aku langsung lari dan menarik kerah bajunya sampai dia terjerembab di atas ubin marmer yang dingin. Mau kemana kamu, Yud? Belum selesai urusan kita, teriakku sambil menunjuk ke arah barisan botol minuman keras mahal yang berjajar di rak kayu jati itu. Aku tarik dia paksa ke halaman samping, ke sebuah bangunan yang baru saja selesai dibangun dengan tembok beton yang kokoh dan cat yang masih segar. Begitu pintunya terbuka, aku nyaris gila melihat isinya. Itu adalah kandang ayam petarung yang fasilitasnya lebih mewah dari kamar hotel bintang 5. Ada AC yang menderu halus, lampu penghangat otomatis, bahkan lantainya dialasi karpet karet supaya kaki Yam-Yamnya nggak lecet. Aku cengkeram wajah Yuda dan kupaksa dia melihat ke arah kandang ayam lama di pojok sana, tempat anak dan istriku disekap. Lihat itu, Yud. Coba kamu lihat pakai mata kepalamu sendiri. Ayam-ayam sialan ini kamu kasih ruangan ber-AC. Kamu kasih pakan impor yang harganya jutaan, sementara anak kandungku sendiri kamu biarkan tidur di atas kotoran. Yuda cuma bisa gemetar sambil berusaha melepaskan tanganku. Dia menggumam pelan, Mas, ayam-ayam ini investasi. Kalau menang taruhan, uangnya kan bisa buat kita semua juga. Istrimu itu kan cuma perempuan. Dia nggak butuh kamar mewah buat tidur. Mendengar pembelaannya yang sebajingan itu, tanganku rasanya sudah gatal ingin menghantam wajahnya. Aku menyadari kalau Yuda sengaja memangkas anggaran besi dan semen rumahku, membiarkan pondasinya keropos, hanya supaya dia punya uang buat hobi sampahnya ini. Dia membangun istana buat Yam-Yamnya dengan uang keringatku, sementara dia membangun neraka di dunia buat istri dan anakku di kandang ayam yang sudah busuk dan penuh kuman itu. Terang saja anakku sakit-sakitan, karena udara yang dia hirup tiap hari adalah debu dan kuman. Sementara Yam-Yam sialan ini mendapatkan oksigen paling bersih yang bisa dibeli dengan uang hasil taruhan nyawaku di ladang minyak. Aku lepaskan cengkeraman tanganku dari kerah baju Yuda dengan rasa jijik yang sudah mendarah daging. Lalu aku lari sekencang mungkin kembali ke kandang ayam reot itu, meninggalkan mereka yang masih mematung ketakutan di selasar rumah mewah itu. Aku masuk ke dalam kegelapan kandang, bersimpuh di depan istriku yang masih memeluk erat anak kami yang sedang menggigil. Dengan tangan gemetar, istriku moro beraba tumpukan jerami di bawah bantal lusuhnya. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah lecek, lembab, dan pinggirannya sobek-sobek karena sering digenggam. Mas, ini, aku tulis ini tiap malam kalau aku sudah nggak kuat lagi. Bisiknya dengan suara yang hampir habis. Aku ambil kertas itu, menyalakan senter ponselku, dan seketika dadaku rasanya seperti ditikam ribuan jarum melihat tulisan tangan istriku yang dulunya rapi, kini jadi goresan gemetar yang penuh noda air mata yang sudah mengering. Di situ dia menuliskan semua hari-hari nerakanya. Dia cerita gimana anak kami sering menangis kelaparan sampai tertidur, gimana dia harus memohon pada Ranti cuma buat minta selembar pembalut, dan gimana Bang Doni mengancam akan membuang mereka ke jalanan kalau berani mengirim pesan rahasia padaku. Kalimat terakhir di kertas itu benar-benar menghancurkan sisa pertahananku. Mas Aris, kalau kertas ini sampai ke tanganmu tapi kami sudah nggak ada, tolong jangan benci kami karena gagal bertahan. Kami cuma ingin kamu pulang sebentar saja. Bukan untuk melihat rumah besar ini,
Tapi untuk memeluk jagoanmu sebelum dia lupa gimana rasanya punya seorang ayah. Aku remas kertas itu kuat-kuat ke dadaku. Rasanya perih sekali sampai aku sulit untuk sekadar berteriak. Istriku menatapku dengan mata cekungnya yang basah. Lalu dia berujar lirih, "Aku simpan kertas ini sebagai satu-satunya harapan, Mas. Karena setiap kali aku mau menyerah, aku cuma ingat janji kamu kalau kita akan bahagia bering-bering di rumah sendiri. Tapi aku nggak tahu kalau rumah itu ternyata adalah penjara buat kami." Di titik itu, aku sadar bahwa selama 10 tahun ini, aku tidak sedang membangun istana, melainkan sedang membiayai para algojo untuk menyiksa harta paling berhargaku, pelen-pelen lewat surat-surat palsu yang mereka kirimkan ke perantauan. Setelah membaca surat yang hancur berkeping-keping itu, aku langsung memeluk istriku seerat mungkin. Berusaha menyalurkan seluruh sisa kekuatan yang aku punya, meskipun tubuhnya terasa sangat ringkih, seperti hanya tulang yang dibungkus kulit tipis. Di tengah isak tangis yang menyesakan itu, aku merasakan sebuah tangan kecil yang sangat kurus dan gemetar perlahan menyentuh punggung tanganku yang kasar. Aku menoleh, menatap jagoanku yang sedari tadi hanya diam membeku di pojok kandang yang gelap itu. Dengan mata yang cekung dan pandangan yang tampak begitu ragu, dia menatap wajahku lama sekali, seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu di ingatannya yang sudah dikubur dalam-dalam oleh kebohongan paman dan bibinya. Aku mencoba tersenyum meskipun air mataku terus mengalir deras, lalu aku berbisik dengan suara yang parau, "Nah, ini ayah. Ayah sudah pulang, sayang. Ayah nggak akan pergi lagi, ayah janji." Anakku tidak langsung membalas pelukanku. Dia malah menarik tangannya kembali dengan raut wajah yang bingung dan penuh ketakutan yang menyayat hati. Dia menatap ibunya sebentar, lalu beralih lagi menatapku sambil bertanya dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan angin, "Ibu, apa ini orang yang ada di dongeng itu? Apa ini ayah yang katanya mau bawain aku nasi putih hangat dan mainan robot?" Mendengar pertanyaan polos itu, dadaku rasanya seperti dihantam godam besar, sampai aku sulit untuk sekadar menarik napas. Aku meraih tangan kecilnya yang kasar karena sering dipaksa bekerja oleh Yuda. Lalu aku tempelkan ke pipiku yang basah, sambil berkata, "Iya nak, ini ayah. Ayah nyata, ayah bukan dongeng pamanmu." Dia diam sejenak, lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Dan dia berbisik lagi dengan nada yang sangat memilukan, "Ayah, kenapa ayah lama sekali datangnya? Aku lapar ya, aku kedinginan di sini sama ibu setiap malam." Di detik itu, duniaku benar-benar runtuh seada-adanya, menyadari bahwa putra kandungku sendiri harus mempertanyakan keberadaanku hanya karena doktrin kejam dari darah dagingku sendiri yang tega menghapus sosok ayahnya demi harta yang tak seberapa. Mendengar rintihan anakku yang bertanya kenapa aku lama sekali datang, pertahananku benar-benar hancur total sampai aku meraung saya di jadinya di dalam kegelapan kandang ayam yang pengap itu. Aku peluk mereka berdua erat-erat. Masa bodoh dengan bau kotoran atau baju kusam mereka yang menempel di jaket mahalku. Karena rasa sakit di dadaku jauh lebih menyesakkan daripada apapun, suara raunganku menggema ke seluruh halaman belakang, bercampur dengan isak tangis istriku yang pecah karena beban 10 tahun ini akhirnya tumpah semua. Aku memukul tanah becek di bawah kakiku berkali-kali sambil berteriak dalam hati, "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku begitu bodoh mempercayakan nyawa mereka pada serigala-serigala itu?" Pria tangguh yang selama 10 tahun menantang maut di tengah badai pasir dan mesin bor raksasa, kini cuma bisa bersimpuh lemah seperti rongsokan yang gak berguna. Aku menoleh ke arah rumah mewah yang lampunya berpendar terang dari kejauhan, melihat bayangan Doni, Ranti, dan Yuda yang berdiri mematung di teras belakang dengan wajah ketakutan. Namun tak satu pun dari mereka berani mendekat untuk sekadar meminta maaf. Aku berteriak dengan suara serak yang penuh amarah dan luka, "Kalian dengar ini? Kalian sudah membunuh jiwaku. Kalian makan daging keluargaku sendiri demi judi dan gaya hidup sampah kalian." Istriku memegang tanganku yang gemetar, mencoba menenangkan amarahku yang hampir meledak menjadi dendam, sambil berbisik lirih, "Sudah Mas, yang penting kamu sudah di sini. Kami cuma butuh kamu, bukan rumah besar itu." Tapi setiap kali aku menatap mata cekung anakku yang masih tampak trauma, rasa sesak itu datang lagi. Menyadari kalau waktu 10 tahun yang hilang di dekap kemiskinan dan siksaan itu nggak akan pernah bisa aku beli kembali dengan uang sebanyak apapun. Aku menyadari dengan pahit bahwa selama ini aku sedang menambang kuburan untuk kebahagiaan keluargaku sendiri, sementara para pengkhianat itu berdansa di atas nisan yang aku bangun dengan tetesan darah dan keringatku. Akhirnya, aku menggendong tubuh kecil anakku yang terasa seringan kapas itu keluar dari kandang busuk tersebut. Diikuti istriku yang berjalan tertatih sambil berpegangan erat pada lenganku, seolah takut aku akan menghilang lagi. Hujan turun rintik-rintik malam itu.
membasahi wajahku yang panas karena amarah dan air mata, membasuh sedikit debu kotoran yang menempel di kulit mereka yang pucat. Saat kami melewati selasa rumah mewah yang lampu kristalnya masih bersinar terang benderang itu, Bang Doni, Ranti, dan Yuda cuma bisa berdiri mematung di balik pintu kaca, menatap kami dengan tatapan kosong, tanpa berani mengucap satu patah kata pun. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya ketakutan kalau ATM berjalan mereka kini telah hilang. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arah bangunan megah yang kubangun dengan tetesan darah dan keringat selama 10 tahun itu. Lalu aku meludah ke lantai marmernya yang mengkilap, sambil berbisik dengan suara yang sangat dingin, "Ambil saja rumah ini. Ambil semua kemewahan sampah ini. Karena mulai detik ini, kalian bukan lagi saudaraku. Kalian hanyalah orang asing yang tega membiarkan keponakan sendiri makan dedak demi angka-angka judi kalian." Aku terus melangkah keluar gerbang, menuju kegelapan jalanan desa yang sepi, tanpa membawa koper aleh-aleh atau harta apapun selain anak dan istriku di pelukan. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar sayup-sayup suara musik pesta dari arah rumah itu yang entah sengaja diputar karus-karas untuk menutupi rasa malu mereka. Sebuah simfoni pengkhianatan yang paling menyayat hati. Aku mencium kening anakku yang mulai tertidur karena kelelahan, sambil berjanji dalam hati dengan suara yang serak, "Kita mulai dari nol lagi ya sayang." Di gubuk kecil pun gak apa-apa, asal gak ada lagi serigala yang bersembunyi di balik nama keluarga. Malam itu, aku pulang ke pelukan kemiskinan yang nyata, namun setidaknya aku tidak lagi membiayai neraka untuk orang-orang yang paling aku cintai di dunia ini. Sahabat cerita, kisah Aris mengajarkan kita satu hal yang sangat pahit, bahwa terkadang musuh yang paling mematikan bukanlah orang asing, melainkan mereka yang berbagi darah dengan kita. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali, tapi trauma seorang anak yang kehilangan sosok ayahnya akibat keserakahan paman dan bibinya sendiri adalah luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Bagaimana pendapat kalian tentang kelakuan Doni, Ranti, dan Yuda? Tuliskan kekesalan atau pesan kalian untuk Aris di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Share video ini agar menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ingat, jaga baik-baik keluarga kalian, karena mereka adalah harta yang sesungguhnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.